wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat ya, dan siap menerima materi kita kali ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai perbandingan part 2 Matematika kelas 7. Oke, untuk kali ini kita fokus ke perbandingan senilai. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menyatakan perbandingan, kemudian membandingkan dua besaran. Nah, sekarang kita fokus ke perbandingan senilai. Apa sih yang dinamakan perbandingan senilai? Nah, sebagai ilustrasi, misalkan kalian pernah beli apel ya. Misalkan 1 kg apel, harganya taruhlah misalkan 15.000. Kalau 2 kg apel, kira-kira semakin besar atau semakin kecil? Tentu saja semakin besar ya, 30.000. Kalau 3 kilo jadinya 45.000, kalau 4 kilo 60.000. Inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau kilogramnya semakin banyak, harganya semakin mahal. Kalau semakin sedikit, harganya semakin murah. Ya, jadi itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Selanjutnya, contoh pertama. Suatu mobil dengan 2 liter Pertamax dapat menempuh 26 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 9 liter Pertamax, jarak yang ditempuh adalah, contoh ini, kita buat skema dulu ya. Kita buat skema, kalau 2 liter Pertamax ini bisa menempuh 26 km. Kita buat skema biar nggak terbalik ya. Kemudian kalau 9 liter, ini kira-kira berapa ini ya? Nah, berapa kilometer yang bisa ditempuh? Nah, ini jadi pertanyaan ya, berapa? Kita misalkan variabelnya bisa A, B, C, atau Y gitu ya. Oke, setelah itu, karena ini perbandingan senilai, kita bisa buat jadikan perbandingan ya, 2/9 sama dengan 26 per Y. Nah, seperti itu ya, 29, 26 Y. Setelah itu, kita mencari Y. Gimana caranya Y? Kalian silang ya. Y sama dengan 9 kali 26 dibagi 2. Silang ya, 9 kali 26 dibagi 2. Hasilnya, kita lihat 26 dan 2 bisa disederhanakan. 26 bagi 2 ada 13, sehingga tinggal 9 kali 13. 9 kali 13 hasilnya adalah 117 km. Masuk akal nggak kira-kira? Ini 2 kesini tambah banyak, 26 kesini tentunya juga kilometernya semakin banyak. Oke, next. Contoh yang kedua. 6 orang siswa dapat membawa 75 buah buku. Berapa buah buku yang dapat dibawa oleh 8 orang siswa? Kalau 6, 75. Dapat skemanya. Oke, 6, 75 buku. 6 orang, 75 buku. Kalau 8 orang siswa, berapa? Kita misalkan K. Caranya sama seperti tadi. 6/8 sama dengan 75 per K. Sehingga K sama dengan 8 kali 75 per 6. 8 kali 75 per 6. Sekarang kita lihat 8 dengan 6 bisa dibagi berapa ya kalau kita sederhana? Dibagi 2 ya. 8 dengan 6 bagi 2. Sehingga tinggal 4. Yang 6 ini bagi 2 tinggal 3. Oke, sehingga tinggal 4 kali 75 per 3. Sekarang kita lihat ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa ini ya. 75 bagi 3. 75 bagi 3 hasilnya 25. Sehingga tinggal kita sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100. Oke, 100 buku. Jadi jawabannya adalah 100 buku jika diangkat 8 orang. Oke. Selanjutnya, dan senilai contoh yang ketiga. Oke, seorang penjahit dapat membuat 6 baju dengan 15 meter kain. Jadi 6 baju dengan 15 meter kain. Jika kain yang tersedia 25 meter, maka dapat dibuat baju sebanyak, oke, kita buat skemanya dulu. 6 baju 15 meter.
Nah, baju. Oke, 15 meter. Nah, sekarang kalau 25 meter berapa baju? Kita lihat. Nah, jadi yang ditanya kan baju ya. Jadi ini harus sama, baju meter, jangan sampai terbalik ya. Walaupun ini yang diketahui 25 meter, 25 nya tidak di sini ya, tapi di sini. Oke, sekali lagi jangan sampai terbalik, baju meter. Sekarang kita misalkan A. Jadi perbandingannya 6 per A sama dengan 15 per 25. Sehingga A sama dengan 6 kali 25 dibagi 15. 6 kali 25 dibagi 15. Kalau 25 kali 6 boleh, tidak apa dibalik-balik, tapi yang ini 15 nya harus di bawah. 6 kali 25 dibagi 15. Oke, kita lihat ada yang bisa disederhanakan nggak? Misalkan yang mana ya? 25 dengan 15 atau 6 dengan 5? Oke, 25 dengan 15 bisa dibagi dengan 5, sehingga ini 5 ya. 15 bagi 5, 3. Oke, selanjutnya 6 bagi 3, 2 ya. Oke, jadi A sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 baju. Coba kita lihat, masuk akal nggak? 6, 15. Kalau 10, 25. Masuk akal ya? Semakin banyak. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Perbandingan kelereng Adi dan Budi adalah 3 banding 5. Jika selisih kelereng mereka adalah 12 butir, maka banyak kelereng Adi adalah... Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita tulis dulu dalam tabel ya. Oke, perbandingan. Yang diketahui kan perbandingannya ya. Adi banding Budi. 3 banding 5. Nah, yang diketahui adalah selisihnya. Jadi kita harus cari perbandingan selisihnya. Selisihnya perbandingan berapa ini? 3 dengan 5, selisihnya 2 ya. Oke, 2. Sehingga kita buat skema. Yang diketahui adalah selisihnya adalah 12 ya. Kan selisihnya ini 2. Itu loh, 12 butir. Jadi selisih ini 2, itu 12 butir. Nah, yang ditanya adalah siapa yang ditanya? Kelerengnya Adi. Nah, oke, kelerengnya Adi ada berapa? Perbandingannya 3. Ini berapa butir? Nah, kan gitu ya. Nah, sekali lagi, selisihnya ini 2, Adinya kan 3. 2 banding 2 dan 3. 2 nya selisih, Adinya 3. Ini berapa butir? Gitu ya. Caranya sama kayak tadi. Buat perbandingan 2 per 3 sama dengan 12 per A. Kalau A sama dengan 3 kali 12 per 2. 12 bagi 2, 6 ya. 3 kali 2, 18 butir ya. Jadi kelerengnya Adi ada 18 butir. Kalau ditanya kelerengnya Budi, gimana kira-kira? Sama caranya ini. Selisihnya 2, 12 butir. Budi, nah kalau Budi 5 ya, berarti ininya 5. Nah, gitu. Kemudian dihitung caranya sama ya. Itu berapa kira-kira? Nah, kalau 3 nya diganti 5, berarti 5 kali 6, 30 ya. Jadi kelerengnya Budi ada 30. Nah, kalau ditanya misalkan jumlah kelereng mereka, kita cari perbandingan jumlahnya. Oke, 3 dengan 5, kalau selisihnya kan 2, kalau jumlahnya adalah 8. Berarti perbandingannya adalah selisihnya 2, itu 12 butir. Nah, selalu pakai ini lagi ya, karena yang diketahui selisihnya kan 2, ada 12 butir. Nah, selalu dipakai terus. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlahnya berapa ini? 8. Berapa butir? Nah, sama caranya. 2 per 8 sama dengan 12 per C misalkan ya. C sama dengan 8 kali 12 per 2. 8 kali 12 per 2. 8 bagi 2, 12 bagi 2, ada 6. 8 kali 6, 48. Jadi jumlah kelereng mereka 48 butir. Jadi
Adi 18. Kalau Budi tadi 30. 18 tambah 30, 48 putih. Pakai cara itu juga boleh, tapi cara langsung seperti ini juga boleh ya. Oke, selanjutnya contoh yang kelima. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas, seharusnya di bawah ya, proporsi atau tidak. Proporsi itu perbandingan senilai ya, perbandingannya yang sama ya. Jelaskan alasan kalian. Oke, sekarang kita fokus ke bilangan yang pasangan bilangan yang pertama ini. Kita lihat angka-angkanya 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, kita lihat yang pertama 2 dan 4. Nah, ini harus kita sederhanakan ya. Jadi 1/2, kemudian 4, 6. Disederhanakan jadi 2/3, kemudian 6, 8 disederhanakan jadi 3/4. Oke. 8/10 disederhanakan jadi 4/5. Kemudian 10/12 dibagi 2 ya, jadi 5/6. Kita lihat semuanya ini. Kita lihat apakah sama? Jelas tidak sama. Karena tidak sama, maka ini dinamakan bukan proporsi ya. Bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai. Nah, sekarang kita fokus ke yang pasangan yang kedua. Bilangan pertamanya 3, 6, 9, 12, 15. Bilangan keduanya 4, 8, 12, 16, 20. 3, 4. Kita fokus ke situ. Disederhanakan tetap ya, 3/4. Kemudian 6, 8. Disederhanakan jadi dibagi berapa ya? Dibagi 2. Jadi 3/4. Oke, kemudian 9/12 disederhanakan dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Sama juga ya. Oke, seterusnya ternyata sama terus ya. Nah, semuanya sama ternyata. Kalau semuanya sama, setelah disederhanakan kok sama, inilah yang dinamakan proporsi ya, atau perbandingan senilai. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.